warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Sosiologi dengan mata pelajaran Sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang rancangan penelitian sederhana. Di dalam penelitian sosial, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus membuat sebuah rancangan penelitian. Rancangan penelitian sosial, yang pertama kita menentukan topik penelitian dulu. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, menyusun kerangka teori. Yang kelima, merumuskan hipotesis penelitian. Yang keenam, menentukan variabel penelitian. Yang ketujuh, menentukan sampel dan populasi. Yang kedelapan, mengumpulkan data penelitian. Kesembilan, menentukan metode penelitian. Dan yang terakhir, menentukan teknik pengumpulan data. Di dalam memilih kriteria pemilihan topik penelitian, hal yang perlu kita cermati adalah topik penelitian itu harus menarik minat membaca. Yang kedua, dapat dilakukan oleh peneliti. Jadi kita harus bisa mengukur diri sendiri, jangan sampai penelitian itu membebani kita. Yang ketiga, mengandung kegunaan praktis. Jadi diusahakan penelitian itu bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk secara langsung. Yang keempat, jelas, singkat, dan padat. Mencari sumber permasalahan dalam penelitian bisa dari literatur berupa laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan buku-buku referensi lainnya. Juga bisa dilihat dari pengalaman di lapangan. Atau 3, dari hasil pengamatan atau wawancara. Yang keempat, dari hasil berpikir kita. Di dalam merumuskan tujuan penelitian, kita harus menyatakan secara jelas dan operasional. Kedua, diarahkan sesuai dengan rumusan masalah. Yang ketiga, memberikan arah tentang sasaran yang ingin dicapai. Di dalam menyusun prosedur kerangka teori, yang perlu dilihat adalah kajian pustaka, modifikasi teori satu dengan teori yang lain, menyusun kerangka pemikiran secara logis, runtut dan rasional, merumuskan hipotesis, melakukan penelitian, sehingga bisa menghasilkan teori baru. Hipotesis penelitian. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Macam variabel penelitian. Variabel bebas, variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi faktor-faktor yang diukur. Yang kedua, variabel terikat, variabel respon atau hasil. Yang ketiga, variabel perantara, suatu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel yang sedang diukur tetapi tidak dapat dilihat. Contoh, hipotesisnya, jika minat terhadap tugas pekerjaan sekolah meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas semakin meningkat. Yang disebut dengan variabel bebasnya adalah minat terhadap tugas pekerjaan sekolah. Sedangkan variabel tergantungnya adalah kinerja dalam mengerjakan tugas. Sedangkan variabel perantaranya adalah proses belajar. Macam sampel dan populasi. Di sini ada beberapa sampel. Ada sampel random, acak, sampel wilayah atau area sampling, sampel berstrata atau stratified sampling, sampel bertujuan atau purposive, cluster sampling, dan sampel proporsi.
Data penelitian menurut jenisnya. Ada dua, data primer dan data sekunder. Yang disebut dengan data primer itu diperoleh dari wawancara, observasi, tes, kuesioner, pengukuran fisik, dan percobaan laboratorium. Sedangkan data sekunder atau data pendukung, data bentuk teks, data bentuk gambar, data bentuk suara kombinasi teks, gambar, dan suara. Sedangkan jenis data penelitian menurut sifatnya, ada data kualitatif, yaitu data deskriptif, atau bisa disebut juga naratif, data yang tidak berbentuk angka. Sedangkan data kuantitatif, yaitu data yang menjelaskan tentang kuantitas tertentu. Di sini data yang berbentuk angka. Sedangkan metode penelitian kualitatif ada metode historis, metode komparatif, metode studi kasus. Sedangkan di penelitian kuantitatif ada metode statistik dan metode sosiometri. Di sini semua datanya berupa angka-angka. Cara pengumpulan data atau teknik pengumpulan data. Di sini ada dua, secara wawancara atau pengamatan. Tugas kalian, buatlah tema atau masalah penelitian yang bisa diangkat dari lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, masalah yang sudah dipilih rumuskan dalam bentuk judul penelitian yang terdiri dari dua variabel. Yang ketiga, berdasarkan judul tersebut, buatlah latar belakang atau rumusan masalah. Demikian pertemuan kita kali ini. Selamat belajar, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.